Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kesempatan kali ini, siang hari ini kembali menjumpai Anda tentunya dalam program COVID Talk on TV, sebuah persembahan dari MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dan juga tentunya didukung oleh MDMC dan juga Direct Relief. Seperti biasa kita akan diskusikan terkait serba-serbi COVID-19 yang sudah masuk tahun kedua di dunia dan di Indonesia terutamanya. Tapi yang mencengangkan pemirsa TVmu sebetulnya di akhir-akhir ini, lebih tepatnya di 13 hari berturut-turut kami dapatkan informasinya bahwa ternyata kasus terkonfirmasi positif COVID-19 itu sudah di atas 10.000 kasus per hari. Dan juga kalau kita lihat kasus hariannya itu mengalami pecah rekor, tambahannya mencapai 21.342 kasus pada tanggal 27 Juni hari Ahad lalu pemirsa TVmu. Angka yang luar biasa kalau kita melihat dinamika COVID-19 yang ada di Indonesia. Dan sekarang yang menjadi pertanyaan pemirsa TVmu, kira-kira untuk kebijakannya apa yang sebaiknya, yang seharusnya, yang paling bijak untuk diambil pemerintah kita. Kali ini kita akan diskusikan tentunya dalam episode terkait rem darurat nasional mendesak diterapkan, insya Allah bersama dua narasumber kami. Yang pertama sudah terhubung, ini sudah lama tidak berjumpa, Alhamdulillah bisa ketemu lagi dengan Gus Bahtiar Dwi Kurniawan, SFILI MPA yang merupakan Wakil Ketua Bidang Sosial Ekonomi MCCC PP Muhammadiyah. Assalamualaikum Gus Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya, kabar Baik-baik, sehat Gus Bah ya? sehat. Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat doanya. Siap, siap saling mendoakan Gus Bah. Ini posisi lagi di mana Gus Bah? Di rumah atau di mana? Di rumah ini Di rumah ya. mengamalkan anjuran untuk lebih banyak di rumah. Siap. Work from home gitu ya Gus Bah ya? Ya, semua from home ini. Semua from home. Baik. Kita akan diskusikan Gus Bah, tapi nanti kebijakan-kebijakannya ya terkait walaupun sudah naik angkanya, ada yang bilang ini sudah masuk ke PPKM mikro darurat gitu dan segala macamnya. Tapi kita undang dulu Gus Bah untuk pemirsa TVmu yang ingin interaktif bersama kami, silahkan pemirsa Anda bisa hubungi nomor telepon di bawah layar kaca Anda di 0852 2507 9119. Kita akan langsung mulai Gus Bah terkait sebetulnya angka yang terus melonjak, terkonfirmasi positif COVID-19, sebetulnya kebijakannya Gus Bah sekarang ini yang ada di Indonesia ini seperti apa yang diterapkan? Oke, baik ya. Saya memaparkan slide boleh? Boleh. Oke. Dari mana saya harus memaparkan ini ya? Jadi eh, kebijakan penanggulangan COVID ya, seperti yang kita tahu bersama ini, pertama saya bisa menyebutkan bahwa pemerintah itu awalnya menyepelekan ya. Karena apa? Karena bahan candaan ya, COVID nggak bisa sampai ke Indonesia karena masyarakatnya banyak makan nasi kucing ya, terus COVID nggak bisa masuk Indonesia, orang Indonesia sering doa kunut dan lain sebagainya. Ini kesan-kesan menyepelekan itu begitu luar biasa bisa kita dengar ketika awal-awal COVID berada. Dan yang kedua itu terkesan pemerintah itu bingung ya, kebingungan melakukan intervensi kebijakan, muncul banyak rencana misalkan seperti darurat sipil, karantina wilayah, lockdown, ada PSBB, PPKM mikro, PPKM mikro penebalan. Sekarang ada rencana menarik rem darurat dengan menerapkan kebijakan PPKM darurat ya. Kebijakan lockdown, karantina wilayah tidak pernah jadi opsi pilihan ya. Karena ini sangat heavy-nya adalah rezim kesehatan ya. Penanganan kesehatan menjadi panglima di sini, tapi tidak pernah dipilih karena apa? Ada pertimbangan ekonomi yang dipikirkan oleh pemerintah karena dampaknya luas dan luar biasa. Pernah mencoba melakukan PSBB ya, pembatasan sosial berskala besar, beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur melakukan PSBB. Ternyata ongkos ekonominya sangat besar, pengangguran jadi naik, masyarakat banyak kehilangan pendapatan, bahkan pengurangan, bahkan tidak berpendapatan sama sekali sehingga menaikkan angka kemiskinan masyarakat kita. Kita begitu bisa melihat dulu di awal pandemi itu begitu sulitnya
namanya kondisi ekonomi, bahkan secara makro kita mengalami resesi ekonomi ya, sampai minus 3, 4, dan 5%. Nah, pertimbangan itulah yang menyebabkan saya amati pemerintah tidak mengambil opsi sangat keras dan tegas terkait dengan penanggulangan COVID untuk melakukan pembatasan wilayah ataupun karantina ataupun lockdown seperti itu dengan berbagai macam gridnya. Dan uniknya lagi, kebijakan yang dipakai pemerintah saat ini seperti kayak semacam try and error gitu loh, yang dilakukan pemerintah, mulai dari pemberian kewenangan yang besar pada BNPB, membentuk satgas, dan ketika PSBB memberikan kewenangan yang besar kepada Kemenkes untuk menyetujui atau tidak, dan sekarang ada PPKM itu beralih ke Kemendagri, tidak lagi ke Kemenkes, karena Kemendagri membuat edaran ke pemerintah daerah menerapkan yang namanya PPKM berdasarkan zona ya, merah, hijau, dan lain sebagainya itu. Sampai kita bisa melihat sekarang pemerintah mencoba menggabungkan berbagai macam tim ya, ada komite bersama, ada KPC, PEN ya, yaitu Komite Penanggulangan COVID dan Ekonomi Nasional itu, dan berbagai macam tim-tim yang banyak sekali dengan berbagai macam kombinasi komando ya, ada melibatkan TNI, ada melibatkan Polri, bahkan sampai ke BIN, sehingga timnya itu pating blasur, nggak karu-karuan. Kalau saya amati, pating blasur itu centang perenang atau tidak beraturan seperti itu. Nah, pilihan kebijakan pemerintah terlihat mengalami perubahan-perubahan terus ya, dan saat ini saya amati pemerintah mengambil jalan tengah ketika mengambil kebijakan dengan membentuk komite KPC dan PEN itu. Jalan tengah apa? Jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Nah, kita bisa melihat jalan tengah itu dan ekonomi itu misalkan pemberian arahan kepada kementerian lembaga untuk membuka perjalanan dinas ya, ada event-event, kegiatan-kegiatan terbatas, dan pelan-pelan penguncian itu dilonggarkan. Tempat wisata dibuka, keramaian diizinkan dengan skala yang hitungan persentase yang sangat variatif seperti itu. Nah, beberapa bulan menerapkan kebijakan pelonggaran, sekarang bisa kita tuai apa yang namanya resikonya ataupun masalahnya. Sekarang angka COVID melonjak begitu loh. Nah, ini kebijakan jalan tengah yang dipilih pemerintah ternyata juga tidak menjawab persoalan penanggulangan COVID saat ini seperti itu. Nah, laju COVID sudah di atas 2 juta, positif di atas 20.000 per hari ya. Dan sekarang ada rencana pemerintah menggunakan rem darurat ya. Rem daruratnya itu kita manai sebagai PPKM darurat juga. Nah, saya nggak tahu rem darurat yang dipilih pemerintah itu nanti apa, Mbak, seperti itu. Begitu, Mbak Konita. Oke, siap Gus Bah. Baik, berarti kemudian emang ini sudah banyak mengalami perubahan apa ya Gus Bah, bisa dibilang nama ya, penyebutan tadi ya, dari PSBB, PPKM, dan sebetulnya memang berbeda, tapi kalau kita lihat hari ini Gus Bah, ini kan sampai hari ini pun juga kemudian masih jadi perdebatan, ekonomi harus jalan, kesehatan juga penting. Sebaiknya gimana Gus Bah? Memang lockdown kah satu-satunya solusi yang pas atau ada alternatif lain? Ya, seperti negara-negara lain yang memang tidak melakukan penguncian ya, versi lockdown itu macam-macam ya. Ada lockdown keras seperti China ya, ada lockdown buka tutup seperti di Italia, seperti di Perancis, seperti itu. Dan Indonesia karena wilayahnya variatif dan luas seperti itu, proses penguncian wilayah atau pengetatan mobilitas atau pembatasan kegiatan masyarakat itu memang bisa dilakukan coverage areanya yang agak luas, misalkan seperti itu, misalkan padat penduduk dan koneksi-koneksi perpindahan masyarakatnya yang sangat mudah dijangkau, itu perlu dilakukan pengaturan seperti itu. Nah, Jawa dan Bali karena menjadi destinasi mobilitas dan lain sebagainya, itu memang dengan kasus yang besar dan meledak, bahkan saya khawatir menjadi gelombang tsunami COVID ke depan kalau tidak segera diambil tindakan keras dan tegas oleh pemerintah, itu memang layak dilakukan penguncian yang lebih keras dan tegas lagi terhadap
masalah yang dihadapi terkait dengan menyebarnya COVID yang sangat cepat dan mudah ini, seperti itu, Mbak. Oke, Nah, berarti apapun namanya, saya tidak terberikan pilihan ya, mau mm-mm, lockdown, mau karantina wilayah, ataupun PSBB lagi. Tapi intinya adalah penguncian itu perlu dilakukan. Ya tidak harus dengan waktu yang lama kalau berisiko secara ekonomi. Tetapi strategi buka tutup itu menjadi opsi yang mungkin. Lockdown buka tutup ya. 2 minggu ditutup dulu, atau 3 minggu ditutup, 1 bulan ditutup, habis itu buka lagi. Kan tidak terlalu berdampak fatal mungkin ya kalau mm, pengunciannya tidak lama seperti itu. Kalau paling moderat 2 minggu dulu. Ya, 2 minggu dulu dikunci betul, tidak ada mobilitas seperti di awal-awal pandemi. Saya yakin ini bisa sangat menekan, dan penyebaran COVID bisa lebih terkendali lagi. Nah, kalau kita memilih kesehatan ya menjadi panglima atau menjadi hal yang prioritas, ekonomi itu akan mengikuti seperti itu. oke. Kalau ini perspektif saya ya, seperti itu. Baik. Artinya kesehatan tetap ya nomor satu gitu Gus Bah, baru nomor duanya ekonomi juga baru diperhatikan. Untuk kondisi yang seperti ini, Iya. saya milih kesehatan. Saya sudah bagaimana menyaksikan pilunya ya, Mm-mm. RS membludak, nggak menerima, orang meninggal di ambulan, setiap hari ada kabar innalillahi, innalillahi, innalillahi. Ini begitu meneror kondisi psikis dan batin kita ya sebagai masyarakat. Lama-lama kita bisa sakit pikiran, sakit jiwa dengan kondisi seperti ini. Oke, baik. Secara psikis saya setuju Gus Bah, memang kemudian berpengaruh ya sedikit banyak di masyarakat Indonesia. Tapi kita tahan dulu Gus Bah, kita akan lanjut nanti di segmen kedua. Nanti semoga juga sudah bergabung bersama kita Dr. Aldila, semoga nanti bisa ikut berbincang, dan pemirsa TVmu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV. Covid Talk, diskusi seru yang membahas berbagai kajian seputar COVID-19 dari berbagai sisi. Menghadirkan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Covid Talk hadir memberikan informasi mencerahkan dengan pembahasan tema-tema menarik. Simak terus ya Covid Talk persembahan Muhammadiyah COVID-19 Comment Center, live di akun-akun resmi Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. Rem darurat nasional mendesak diterapkan pemirsa TVmu. Ini kira-kira memang betulkah untuk kemudian kita terapkan di seluruh Indonesia atau di Jawa, Bali, atau di mana sebetulnya yang perlu kita fokuskan untuk kemudian di lockdown atau kemudian dibatasi secara ketat mobilitasnya. Gus Bah, ini menarik, kemudian yang diberitakan sebetulnya adalah kebijakan PPKM mikro darurat di Jawa, Bali begitu. Tapi sebetulnya kalau melihat yang paling parah Gus, ini memang fullkah se-Jawa, Bali atau bisa difokuskan untuk daerah-daerah tertentu aja? Oke, baik. Kita akan sambil menunggu, sepertinya tadi sempat terputus koneksinya dengan Gus Bah, tapi semoga sekarang sudah bisa kembali terhubung ya Gus Bah. Halo. Halo Gus. Ya, sudah. Oh sudah, Ya, alhamdulillah.
Siap, Gus Bah, ini yang menarik dari kebijakan ini kan sebetulnya mau diterapkan PPKM mikro darurat di Jawa Bali ya Gus ya? Halo Gus? Ya, betul. Iya betul. Nah, kemudian kalau kita melihat sebetulnya memang fullkah Gus se-Jawa Bali itu kemudian perlu di PPKM mikro darurat atau hanya beberapa daerah saja seperti misalnya Kudus, Jogja, Pati, Bogor dan sebagainya? Eh, saya informasi yang masuk di saya terkait dengan rencana kebijakan PPKM darurat ataupun rem darurat ya yang digaungkan oleh banyak masyarakat ya, nggak tahu nanti pemerintah itu menyebutnya apa. Tetapi kita kemarin ramai mendapat berita bahwa pemerintah menunjuk Menko Marves ya, Luhut Binsar Panjaitan untuk menjadi komandan ya, komandan penanggulangan COVID di Jawa Bali. Nah, inilah yang kadangkala bongkar pasang tim, komando dan sebagainya itu menjadi mudah sekali berubah. Saya nggak tahu juga kenapa kok tidak memanfaatkan struktur yang sudah dibentuk, menunjuk tim baru lagi yang sekarang di bawah Menko Kemaritiman dan Investasi ya, Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, informasi yang sampai ke saya itu ada dua usulan yang rencana akan diterapkan oleh pemerintah. Pertama, usulan dari Menko Marves itu sendiri, dan yang kedua adalah usulan dari Komite KPC PEN tadi, dalam artian penanggulangan COVID dan ekonomi nasional ya. Itu ada dua versi yang saya dapatkan ya. Antara versi yang Menko Marves dan versi Komite PEN itu. Nah, semuanya mengacu kepada penguncian di Jawa dan Bali, tapi tingkat kelonggarannya saja yang saya amati berbeda ya. Termasuk penguncian acara-acara sosial, acara-acara budaya, acara-acara keagamaan ya, termasuk rumah ibadah, acara pengajian, kumpul-kumpul dan lain sebagainya itu akan coba dibatasi ya. Cuman ini saya lihat belum kelihatan mana yang akan dipilih oleh Presiden Jokowi, dalam artian dua usulan di bawah Menko Marves yang di bawah satu lagi di bawah Erlangga Hartarto ini saya tidak tahu nanti Presiden milih yang mana seperti itu. Nah, tetapi Mbak Konita yang baik, jadi apapun kebijakan publiknya, pertama yang perlu diperhatikan pemerintah itu ada terkait pemerintah harus betul-betul melakukan analisa kebijakan publik berdasarkan keilmuan ya, tidak berdasarkan selera atau kemauan orang per orang yang tanpa memperhatikan konsep-konsep ilmiah dalam perumusan ya. Jadi analisis kebijakannya harus analis kebijakannya itu perlu ya, dari berbagai aspek, yang dari kesehatan juga ada, dari ekonomi juga harus, dari sosial. Sosial ini penting Mbak. Kita karakteristik masyarakat kita itu agak sangat unik ya. Sekarang mungkin orang bilang masyarakat kita sangat longgar, juga ngeyel atau kenapa kok bebal sekali untuk tidak berkerumun, untuk memakai masker, sulit sekali. Ini ada kultur apa di masyarakat kita sehingga diaturnya kok kelihatannya agak susah seperti itu loh. Nah, ini butuh kombinasi analis kebijakan yang diambil itu sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Terus yang kedua lagi yang paling penting adalah apapun kebijakan yang diambil pemerintah, 80% itu kuncinya diimplementasi Mbak Konita ya. Kalau implementasinya bagus itu akan dengan sendirinya akan baik juga. Lah kadang-kala mau PSBB, mau PPKM mikro dengan penebalan, PPKM mikro darurat. Tapi kalau pemerintah itu tidak serius dalam implementasi kebijakan, ya sami mawon, sama aja. Ini akan kacau, ini akan ambiar pada waktunya juga, Pak, seperti itu.
Baik, baik. Artinya ketika prosesnya gitu ya Gus ya, bukan Saya kira gonta-ganti bongkar pasang begitu. pemimpin. Aha. Baik, kemudian juga melibatkan Ya. analis-analis yang punya keilmuan khusus dan juga implementasinya ini yang harus sebetulnya dijaga ya Gus ya. Oke, baik. Gus Bah, tapi sebetulnya melihat masuk tahun kedua pandemi COVID-19 ini memang implementasinya bisa dibilang stuck gitu, belum tegas atau ada penurunan Gus? Itu 80% sendiri. Mhm. Oke, baik. Gus Bah, halo? Oke, sepertinya ada sedikit kendala koneksi ini pemirsa TVmu dengan Gus Bahtiar. Tapi semoga kembali bisa terhubung dengan beliau begitu ya. Kita kemudian mengingatkan kembali pemirsa TVmu memang kemudian tadi sempat di-highlight dan juga sempat kita diskusikan di beberapa pertemuan di waktu lalu yaitu adalah terkait hajatan, kemudian layatan dan acara-acara yang sebetulnya itu justru menjadi klaster penyebab tadi munculnya klaster terbaru untuk penyebaran COVID-19 di Indonesia. Gus Bah, sudah kembali terhubung? Oke, halo Gus. Siap, masih menunggu sepertinya pemirsa TVmu. Ini yang menarik bagi Anda yang kemudian juga sekarang domisilinya adalah di Jawa dan juga di Bali. Sepertinya harus siap-siap pemirsa karena berita yang kami dapatkan juga sebetulnya untuk PPKM darurat ini akan dimulai 3 Juli 2021. Namun memang ini masih kemudian kita nantikan begitu ya konfirmasinya karena ini sempat dikatakan oleh Kepala Bagian Humas Biro Umum Humas dan Protokol Sekretariat Daerah DIY begitu mengatakan kemudian ada PPKM yang darurat ini dimulai per 3 Juli 2021. Kita coba akan terhubung lagi pemirsa dengan Gus Bah, semoga bisa kembali terhubung dengan baik. Gus Bah, halo. Maaf, saya kehilangan sinyal. Siap, alhamdulillah yang penting bisa terhubung lagi ya Gus ya. Ya. Oke, Gus, tadi sempat terputus. Wah, saya lupa ini tadi terputus sampai mana ya. Ini tapi yang menarik juga Gus sebetulnya masuk ke tahun kedua ini Gus. Sebetulnya kalau dilihat titik paling apa ya lemahnya tuh memang selama full hampir 2 tahun, hampir masuk tahun kedua ini atau semakin penurunan aja kemudian masuk ke tahun ini. Meningkatnya kasus COVID itu ada dua ya. Pertama terkait dengan pemerintah melakukan pelonggaran. Ya. Mm-mm. Pemerintah melakukan pelonggaran dan tidak melakukan penegakan secara serius terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan itu sendiri. Saya tidak tahu ya. Yang kedua terkait dengan ada varian virus Delta yang baru ini yang lebih cepat dan lebih mudah menular. Jadi ada dua ya. Pertama karena ada varian virus baru dan yang kedua adalah karena pemerintah tadi kurang melakukan penegakan terhadap aturan yang dibuat. Saya mengamati kebijakan yang awalnya memberikan kewenangan yang besar kepada Kementerian Kesehatan di awal ya dalam penentuan PSBB itu, karena itu PSBB harus usulan dari provinsi diberikan kepada pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Kalau disetujui maka Kementerian Kesehatan menyetujui maka berlaku PSBB. Nah sekarang kewenangan itu digeser lagi dari ke Kementerian Dalam Negeri. Jadi penanggulangan COVID itu diserahkan kepada pemerintahan daerah. Nah, padahal seperti kita tahu anggaran COVID dan lain sebagainya itu kan melalui APBN kan di pemerintah pusat ya. Tapi tiba-tiba kewenangan itu diberikan kepada daerah. Dan saya melihat apakah otoritas pemberian kewenangan kepada daerah itu juga dibarengi dengan pemberian aliran uang dalam rangka untuk penanggulangan COVID, terutama khusus untuk penegakannya. Nah, kalau hanya diberikan edaran saja, masyarakat tanpa diawasi, tanpa dikontrol, bahkan tanpa dipaksa menggunakan penegakan terhadap aturan-aturan mobilitas, perkumpulan dan sebagainya itu, ya percuma. Maka pemerintah salah satu sisi menggalakkan untuk satu sisi melarang mudik, satu sisi juga memberikan kampanye berwisata, tempat wisata dibuka, acara-acara event budaya, event macam-macam sudah mulai digelar. Akhirnya kayak nggak konsisten loh. Pemerintah ini gimana sih? Satu sisi nggak boleh mudik, satu sisi
suruh di rumah saja, tapi pemerintah memberikan kelonggaran. Ya, ada menteri yang kampanye tentang pariwisata, sana kemari, muter-muter kayak kami diputer itu, mempromosikan wisata sehingga menarik orang untuk berwisata. Akhirnya manusia hilir mudik dan berkumpul ke tempat satu, ke tempat lain. Nah, ini mempercepat yang namanya proses penularan COVID. Jadi penguncian atau itu menjadi muspro. Kenapa tidak dilakukan penegakan yang pertama, yang kedua nggak konsisten itu loh, Mbak. Nah, ini kunci soalnya. Kalau pemerintah itu konsisten, dalam pemerintah itu serius melakukan penegakan, saya kira nggak akan terjadi seperti ini ya. Kalau pemerintah itu kan ya namanya pemerintah itu yang memerintah gitu, memaksa. Pemerintah diberikan kewenangan untuk memaksa masyarakatnya untuk tertib gitu. Untuk mematuhi aturan. Lah kalau cuma dihimbau suruh di rumah saja, dihimbau untuk social distancing, tapi tidak ada penegakan. Saya pergi ke jalan ramai sekali, bis-bis lalu lalang pariwisata di mana-mana, mall buka, hotel penuh dan lain sebagainya. Loh ini di mana gitu loh pembatasan sosialnya. Lagi kalau seperti ini kok berharap virus tidak menyebar dan masyarakat nggak terjangkit, itu nggak bisa dipercaya, mustahil sama sekali gitu Mbak Konita yang baik. Siap Gus Bah yang baik juga. Masya Allah. Berarti kemudian poinnya itu bukan dihimbau lagi ya Gus ya, tapi bisa dibilang dipaksa tanda kutip gitu, karena harus ada ketegasan di situ ya Gus ya. Oke. Betul. Baik. Harus dipaksa pemerintah, jangan seperti pemerintah jangan seperti mau balik menghimbau, ayo sholat, ayo bersedekah dan sebagainya. Tapi harus memerintah. Namanya pemerintah kok. Ya, kalau menghimbau ya jadi ustadz, jadi kiai, jadi pendeta aja kalau cuma menghimbau dan menghimbau seperti itu. Ya, padahal ustadz dan lain sebagainya juga bisa memerintah jamaahnya, ya umatnya. Padahal itu berarti seperti itu levelnya lebih di bawah golongan ustadz, kiai dan lain sebagainya itu seperti itu. Ya kalau cuma himbau saya bisa menghimbau, tapi kan saya nggak bisa memaksa seperti itu. Yang bisa memaksa adalah pemerintah karena dia diberikan undang-undang, punya aparat, punya anggaran, punya sarana prasarana dan macam-macam. Tidak ada alasan pemerintah nggak berbuat untuk menyelamatkan warga negaranya seperti itu. Siap, karena ada privilege tadi ya Gus ya untuk kemudian memaksa, harusnya bisa dimaksimalkan dengan baik. Siap Gus Bah, kita coba sapa dulu nih, sudah bergabung di Zoom meeting kita ada Dr. Aldila S. Al-Arfa MMR yang merupakan Wakil Ketua Bidang Layanan Kesehatan MCCC PP Muhammadiyah. Assalamualaikum Dr. Aldila. Halo Dok. Mute ya, masih mute. Oke, halo betul. Ya. Halo, siap, kabar sehat ya Dr. Aldila ya? Alhamdulillah sehat ini. Alhamdulillah. Langsung di rumah sakit kayaknya Dok ini ya, backgroundnya ya. Betul, siap. Dok, nanti kita akan diskusikan terkait sebetulnya perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia seperti apa, karena juga terkait kebijakan begitu kan untuk rem darurat nasional. Tapi kita tahan dulu Dr. Aldila, Gus Bah. Kita simpan untuk segmen berikutnya. Pemirsa TV-mu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV. Kami akan segera kembali. We are UAD. Dampak COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19.
Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Pemirsa TVmu, kalau dulu sempat ada kebijakan gas rem, tapi sekarang sepertinya sudah tidak ada gas lagi tanda kutip, tapi kemudian berubah jadi rem. Rem saja masih darurat nasional yang kemudian mendesak untuk diterapkan. Kita masih diskusikan di pertemuan di siaran kita kali ini, begitu ya. Tadi sudah banyak dipaparkan oleh Gus Bah. Berikutnya kita coba sapa Dr. Aldila. Kita akan dengar bagaimana sebetulnya untuk kasus atau kondisi situasi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Dr. Aldila, halo. Assalamualaikum. Oke, Dr. Aldila sudah bisa terhubung audionya? Diskusi banyak. Ya, halo, ya. Oke, siap. Dok, ini kita pengen dengar dok sebetulnya terkait penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Kita sebetulnya sudah tahu gambarannya melonjak terus, tapi sebetulnya realnya di masyarakat kita seperti apa dok? Kasusnya ya, realnya, ya masih berlanjut, ini peningkatan kasusnya masih lanjut. Di rumah sakit juga antrian masuk rawat inap, masuk IGD masih mengular ya, masih ngantri. Bahkan banyak juga yang inden gitu, inden tempat rawat inap di rumah sakit juga banyak. Artinya memang lonjakannya masih terus terjadi dan belum berhenti nih, belum melandai nih gitu. Oke, berarti terhitung dari pasca Lebaran dulu ya dok ya, kemudian sampai sekarang pun juga masih naik terus ya, tidak ada turun-turunnya? Ya, belum mereda, masih terus ada kasus semakin bertambah, artinya bertambah terus, tidak mereda. IGD rumah sakit yang penuh pun juga masih tetap terus menolak pasien, artinya walaupun sudah penuh masih ada terus yang berdatangan pasien, sehingga ada yang tertolak, ada yang harus antri dan sebagainya. Yang paling buruk yang terasa di masyarakat apa Dr. Aldila? Gimana? Yang paling buruk, yang kemudian pengalaman paling buruk yang terasa di rumah sakit, seperti pelayanannya, fasilitas kesehatannya, seperti apa? Kalau yang di pre-hospital sebelum rumah sakit itu banyak yang kemudian nggak dapat rumah sakit. Akhirnya meninggal di jalan, meninggal di rumah. Itu yang paling mengkhawatirkan. Oke. Akhirnya ketika meninggal begitu kan ditangani ya ala kadarnya, tidak dengan protokol COVID gitu. Akhirnya nanti menulari keluarga yang lain dan sebagainya. Kalian di rumah sakitnya loadnya sudah agak tinggi, ya otomatis sama seperti di 2020 ketika melonjak dan awal 2021 ketika melonjak, angka kematiannya tinggi. Ini kita belum diumumkan, tapi kalau mau dicek ke masing-masing rumah sakit dan rumah sakit itu menghitung, case fatality rate-nya pasti tinggi. Saya yakin pasti tinggi, pasti di atas 10% nih case fatality rate. Artinya meninggal dari yang dirawat pasti tinggi, karena kasusnya banyak sekali. Oke, dan kalau dari kebijakannya Dr. Aldila, kan kita semua juga sudah kemudian mengetahui akan ada kebijakan PPKM Mikro darurat sekarang. Ini kira-kira kalau Anda melihatnya adanya kebijakan yang darurat ini bisa menekan nggak kira-kira dampak yang sudah banyak ditimbulkan tadi? Jadi ini ya, seperti yang pernah saya sampaikan itu, ada hulu sama hilir nih. PPKM, PSBB, pencegahan itu di hulu ya. Kami di rumah sakitnya di hilir gitu. Nah sekarang rumah sakitnya di hilirnya meluap. Luber lah, banjir nih ya pasien di rumah sakit gitu. Dampaknya apa kalau meluap tinggi begitu, angka kematian tinggi. Kenapa tinggi kematian ya? Karena kasusnya yang perlu ditangani banyak lah, untuk meningkatkan stresor pekerjaan bagi tenaga kesehatan juga meningkat. Alkesnya juga terbatas, ventilator terbatas, bahkan sekarang oksigen terbatas. Jadi sudah ada rumah sakit yang kemudian menerapkan triase bencana. Apa itu triase bencana? Triase bencana itu misalkan oksigen cukup hanya untuk 5 pasien. Tapi pasiennya ada 10, maka rumah sakit harus memutuskan apakah semua oksigen dikurangi ya secara merata, gitu, atau kita pilih pasien-pasien yang harapan hidupnya lebih tinggi. Itu sudah terjadi. Artinya apa? Artinya
sudah nggak nampung, udah luber nih, udah banjir di hilir. Nah, dampaknya bagaimana dampak dari PPKM PSBB di hulu? Ya tadi itu, supaya ya di hulu ini hujannya, curah hujannya di stop, ya. Kemudian atau bendungannya digedein, ditambah supaya air bahnya nggak ngalir ke hilir. Caranya bagaimana? Caranya stay at home, ya, gunakan masker. Sekarang sudah saatnya double up, ya, karena varian Delta ini lebih menular hampir 2 kali lipat dari yang lama. Artinya apa? Upaya kita harus lebih ketat lagi, ya. Jangan makan bersama kawan-kawan, ya. Kalau dari kebijakan pemerintah, ya, ini tadi dari masing-masing individu, ya. Jadi pemerintah bagaimana, ya? Pemerintah harus bagaimana membuat itu terjadi, ya. Dorong PSBB, dorong PPKM, apapun namanya lah. Kita kebanyakan nama sih, ya, tapi esensinya sama, mengurangi mobilitas dan kerumunan gitu. Tetapi pengalaman yang saya lihat langsung, karena saya juga bagian dari masyarakat, pemerintah mau seperti apapun akan kurang maksimal selama kesadaran sosialnya masyarakat tidak hadir, percuma. Oleh karenanya, baik kiranya media, pemerintah, lembaga sosial, kami di rumah sakit, ya, dan sebagainya, harus perlu, nggak usah jenuh-jenuh, bosan-bosan untuk kemudian mengangkat problem-problem, isu-isu tentang oksigen habis, kritis, rumah sakit penuh, dan sebagainya. Karena ada nih pejabat publik yang kemudian jangan buat panik, jangan membuat gaduh. Lah justru, maaf ini, Anda-andalah yang tidak punya kebijakan yang tegas, yang membuat gaduh dan membuat panik. Nah, itu terjadi sekarang. Nah, kalau kami di rumah sakit bilang oksigen habis, tidak ada supply, itu bukan buat panik masyarakat. Kami ingin buat panik Anda sebagai pemerintah, supaya Anda bisa mempush supplier oksigen untuk bisa bekerja lebih keras lagi, supaya bisa menghasilkan oksigen yang cukup untuk rumah sakit. Jadi, jangan dibalik-balik nih logikanya. Mungkin itu, Mbak. Oke, tapi kalau dari tenaga kesehatan, Dokter Aldila, sebetulnya yang paling Anda harapkan ini meluncur dari pemerintah yang paling efektif yang diterapkan di hari ini apa, Dok? Pada sisi apa? Untuk nakes atau untuk apa? Untuk layanan kesehatan kita, untuk rumah sakit yang kondisinya sudah chaos sedemikian rupa. Ya, rem daruratnya itu berupa pengetatan aktivitas masyarakat. Jangan sampai berkerumun, jangan sampai mobilitas tinggi. Mungkin kalau di luar negeri namanya lockdown, ya. Kalau di kita mungkin PSBB atau PPKM itu segera dilakukan. Kalau nggak dilakukan, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ya mungkin banyak jiwa yang akan terseleksi oleh alam nih. Tinggal keberpihakan pemerintah apa nih kira-kira, popularitas atau mungkin ekonomi atau menyelamatkan jiwa. Sebetulnya Muhammadiyah sudah mendorong, ya, kami ini mendorong untuk pada sisi PSBB dan sebagainya ini, kami mendorong untuk kita, pemerintah itu jangan terlalu gengsi, jangan terlalu merasa hebat begitu. Rangkullah ormas-ormas, ajak ormas-ormas yang sudah terbukti melayani umat ini untuk ayo kita ta'awun bersama-sama. Muhammadiyah sudah mendorong itu. Kami bahkan ingin mendorong, ayo 1 bantu 3, 1 bantu 5, ya 1 yang mampu bantu 5 yang nggak mampu yang terdampak gara-gara pandemi. Jadi nggak semuanya dari APBN. Sehingga dengan begitu harapannya membantu pemerintah. Pemerintah kan kepikiran kalau PSBB dampak untuk pertumbuhan ekonomi dan untuk membiayai orang-orang yang nggak mampu nih, nggak punya duit gitu kan. Ayo kita gerakin nih masyarakat. Muhammadiyah, NU, ya, ormas keagamaan lain, ya, dan ormas-ormas lain yang non keagamaan juga ayo dirangkul, digandeng untuk kemudian kita berbagi. Orang kaya Indonesia yang dermawan juga banyak kok, bisa diberdayakan. Tinggal willingness-nya pemerintah aja nih, mau nggak? Saya takutnya pemerintah merasa gengsi, merasa kalah kalau minta dari rakyatnya yang mampu gitu. Gitu, Mbak. Baik. Artinya awareness dari masyarakat butuh, willingness dari pemerintah juga dibutuhkan, ya, Dokter Aldila, ya? Iya. Okay. Exactly, ya. Siap. Kita coba beralih dulu ke Gus Bah. Gus Bah, sebetulnya kalau melihat perspektif ini semua, tinjauannya bisa banyak. Tapi kalau kita lihat dari perspektif Muhammadiyah, Gus Bah, apa solusi yang paling jitu yang bisa dilakukan hari ini? Oke, boleh minta di-unmute dulu Gus Bah, agar terdengar suaranya. Masyarakat atau rakyat itu sebenarnya siap, ya, mengencangkan ikat pinggang gitu. Ya, sebenarnya mungkin yang kurang siap sebenarnya malah pemerintah atau pejabat itu sendiri, ya. Masyarakat ya ibaratnya wani getih gitu loh, dalam artian wani pahit gitu loh.
Nah, tapi masalahnya pemerintah ini wani enggak gitu. Katanya ini tidak hanya sekedar berani, tapi banyak hal yang dipertimbangkan. Nah, apapun pertimbangan pemerintah itu harusnya pertimbangan nyawa, pertimbangan keselamatan manusia, masyarakat, penduduk, rakyat itu harus yang utama. Jangan pertimbangan-pertimbangan yang lain gitu loh, pertimbangan investasi, pertimbangan ekonomi. Nah, itu nantilah, apalagi pertimbangan popularitas, elektabilitas dan lain sebagainya itu saya kira naif sekali kalau ada yang mencoba memanfaatkan di situasi yang Baik. Baik, seperti ada kendala koneksi pemirsa TVmu, kita tahan dulu, kita masih simpan untuk satu segmen berikutnya. Gus Bah, semoga bisa dibenahi dulu untuk koneksi audionya ya. Pemirsa TVmu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam COVID Talk on TV. Anda bermasalah atau kurang jernih? Sudah saatnya Anda mengganti antena UHF Anda dengan decoder Cavision Cartens. Selain harga terjangkau dan tayangan yang jernih, Anda dapat menyaksikan puluhan channel nasional dan internasional gratis selamanya. Anda juga dapat menyaksikan tayangan olahraga dunia. Tunggu apa lagi? Ganti sekarang juga. Cavision on terus. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Pemirsa TVmu, terima kasih Anda masih bersama kami dalam COVID Talk on TV dan kita masih diskusikan bagaimana sebetulnya rem darurat nasional yang kemudian mendesak untuk kita terapkan barangkali mulai hari ini atau per Juli 2021. Yang menarik pemirsa, ini bukan lagi saatnya untuk salah menyalahkan tapi juga memberikan saran sebetulnya, masukan, dorongan agar sama-sama membenahi peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Gus Bah, sebetulnya kalau terkait solusi yang tadi sepertinya sempat terputus ya karena audio kita kurang oke, tapi insya Allah sekarang sudah oke. Silakan Gus Bah, bisa dilanjutkan. Solusinya memang ya lakukan penguncian itu secara ketat. Dan yang kedua, penegakan itu yang penting. Ya, kita pikir dulu keselamatan warga, masyarakat, apapun pertimbangan, mau ekonomi, mau politik dan lain sebagainya, pertimbangan nyawa ya rakyat kita, masyarakat kita, umat manusia itu harus yang paling utama. Dan yang ketiga adalah pemerintah perlu bersama-sama dengan kekuatan masyarakat yang ada, ya termasuk civil society seperti Muhammadiyah, ya organisasi keagamaan yang lain, yang secara sinergis dan bersama-sama mengatasi permasalahan COVID ini. Muhammadiyah sudah sedemikian rupa ya di bidang kesehatan, membantu pemerintah menyediakan fasilitas kesehatannya, tenaga medisnya, sumber dayanya, dan macam-macam untuk memberikan pelayanan pengobatan kepada pasien-pasien COVID ya.
Di bidang sosial keagamaan Muhammadiyah sudah ya membimbing masyarakat umatnya untuk beribadah di rumah, beribadah di era pandemi, memberikan edukasi literasi kepada umatnya untuk taat prokes, untuk tetap menjaga kondisi supaya benar-benar terhindar dari COVID-19, aktif terlibat di dalam upaya-upaya pengurangan dampak sosial ekonomi daripada COVID-19 itu. Umat kita, masyarakat kita itu sudah ya wani perih ya, wani pahit ya, siap mengencangkan ikat pinggang ya. Demi apa? Demi keselamatan nyawa warga semuanya ini gitu. Nah, tidak hanya wani perih mengikat pinggang, tetapi juga wani cucul. Dalam artian apa? Siap berkontribusi ya, apapun harta, tenaga, macam-macam sudah dikorbankan, diberikan untuk mengatasi dampak sosial ekonomi ini. Ada program-program yang sifatnya karitatif, ada sifatnya pemberdayaan. Muhammadiyah punya lumbung pangan, ada lumbung hidup, gerakan ketahanan pangan. Ini program-program yang bisa ya disinergikan. Nah, pemerintah tidak terlalu gengsi belajar pada Muhammadiyah bagaimana Muhammadiyah mengatasi dampak ekonomi bagi masyarakat yang terdampak COVID-19. Program-program pendampingan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Muhammadiyah melalui MCCC bersama Aisyah, Lazismu, MDMC, MPM itu betul-betul bisa dirasakan manfaatnya ya. Kami tidak hanya memberikan bantuan sarana prasarana, permodalan seperti yang diberikan pemerintah oleh Muhammadiyah itu diputar ya. Muhammadiyah menunjukkan relawannya, menerjunkan ekspertisnya untuk mendampingi masyarakat supaya usaha-usaha ekonomi produktif berbasis rumahan, berbasis komunitas itu tetap berjalan, masyarakat tetap berpendapatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar di era pandemi COVID seperti ini, seperti itu loh. Bapak-bapak, mungkin pemerintah juga sesekali bisa menengok kelompok-kelompok dampingan Muhammadiyah yang masyarakat yang didampingi Muhammadiyah itu tidak hanya Muhammadiyah saja, tidak hanya warga Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu tidak hanya mendampingi Muhammadiyah. Kalau seperti namanya Rahmatan lil Muhammadiyin ya. Bapak Ibu bisa tahu program betapa itu bagaimana dijalankan benar-benar menerapkan prinsip rahmatan lil alamin. Ada inklusivitasnya. Jadi ada umat Hindunya, ada umat Budanya, ada umat Katoliknya, ada umat Kristennya, ada NU-nya, ada Muhammadiyah dan lain-lain. Nah, kami memang tidak pandang bulu, tidak pandang ekor, tidak pandang latar belakang sosial, latar belakang budaya, keagamaan macam-macam. Ketika butuh, ya kita dampingi, kita bantu. Karena penderitaan, kemiskinan itu tidak mengenal agama, tidak mengenal NU atau Muhammadiyah, tidak mengenal Islam atau non-Islam. Yang namanya miskin nggak bisa makan, jadi kasih makan gitu loh. Ya, kemiskinan itu nggak punya agama, ya. Orang susah itu nggak punya agama. Dan Muhammadiyah mencoba berusaha sekuat tenaga untuk memberikan technical assistance, bantuan, pertolongan dalam rangka apa? Kita benar-benar bersama-sama karena pandemi ini problem bersama. Jadi kita harus bersama-sama mengatasi pandemi ini gitu. Kita harus kompak, sinergi, kolaborasi secara sinergis antara semua elemen masyarakat. Tentu pemerintah juga harus secara lebih serius lagi mengatasi pandemi supaya kita bisa seperti negara lain yang sudah agak longgar seperti itu ya. Ya, pemerintah perlu mempercepat lagi proses vaksinasinya. Ya, kalau 1 hari 1 juta itu mau butuh berapa bulan, berapa tahun, sampai tahun 2023 mungkin vaksinasi yang komplit belum selesai kalau model-modelnya yang masih standar seperti ini, seperti itu. Kalau perlu masa koas, masa kedokteran, perawatan yang sudah akhir itu bisa dimobilisasi kalau diizinkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu untuk nyuntik vaksinasi itu. Kalau pakai tenaga perawat yang atau dokter yang sudah ada yang benar-benar itu, wah yo lama sekali. Tanya Pak Dokter Adila itu berapa jumlah dokter perawat itu. Kalau untuk nyuntik
vaksin 260 juta penduduk Indonesia, butuh berapa tahun itu kalau selesai. Nah, Muhammadiyah punya banyak dokter, banyak perawat, banyak bidan dan macam-macam, bisa didaya gunakan, dimobilisasi untuk mempercepat proses vaksinasi sehingga nanti herd immunity yang seperti yang dulu dibayangkan, diharapkan itu bisa segera tercapai seperti itu. Saya kira begitu, Konita. Banyak sekali ya. Betul, wah lengkap ini ya Gus Bah ya. Siap, artinya juga sebetulnya ada celah-celah yang sebetulnya bisa ditutup oleh Muhammadiyah dengan melibatkan banyak pihak begitu Gus ya? Sinergitas kuncinya, kolaborasi juga. Siap. Dokter Aldila, ini sebetulnya kalau berbicara terkait celah-celah yang sebetulnya cukup banyak tapi harus kita tutup, ini kalau diprioritaskan Dokter Aldila, sebetulnya yang mana dulu? Apakah edukasi literasi yang belum kuat, atau vaksin yang kemudian juga harus dikejar lagi, atau prokes yang nggak tegas, atau apa ini Dokter Aldila? Ya, yang pertama memang leadership ya, kepemimpinan Bu, yang itu menjadi nomor satu lah, saya rasa dimanapun. Kita mengedukasi, meliterasi masyarakat untuk aware terhadap COVID-19, jangan berkerumun, tapi pemimpin kita menciptakan kerumunan, kan nggak relevan ya, tidak sinkron begitu. Maka yang pertama adalah leadership, strong leadership ya, kepemimpinan yang kuat, teguh pendirian ya. Namanya sudah memutuskan kita berperang melawan pandemi COVID-19, nyawa itu nomor satu, yang utama, yang di nomor 3 adalah keselamatan, ya maka teguh pada pendirian itu. Apapun tantangannya ekonomi, ayo kita cari barang bersama. Pemerintah kan selalu bilang berkali-kali, kita nggak sendirian, pemerintah nggak bisa sendirian. Oke lah pada sisi itunya, tapi wujud konkretnya apa nih? Pernah nggak misalkan pemerintah ngundang bareng lah, minimal Zoom deh kalau pandemi begini, ngundang ketua umum PP Muhammadiyah, ketua PBNU misalkan gitu ya, atau mungkin ormas-ormas lain ngundang. Ini ada masalah begini, kira-kira kita bagaimana ya? Paling nggak begitulah. Sudah nggak zamannya lagi di era milenial begini satu arah kan, udah bukan negara otoriter, kita negara demokrasi. Barangkali ada pemikiran-pemikiran yang bagi pemerintah itu potensial blind spot, tapi tidak menjadi blind spot buat kita di masyarakat, kan begitu. Nah itu bagian dari strong leadership, nggak pernah begitu ya. Paling mungkin yang paling banter, ini maaf nih saya pakai kata-kata paling banter biasanya dirjen ngundang, itu pun mungkin majelis MPKU ya, ini rapat, itu pun banyakkan searahnya, nggak banyak diskusi, mestinya masukan. Kesannya kalau kita kasih masukan itu mengkritisi. Nah itu pertama leadership ya, pola komunikasi ini penting sekali. Nomor 2, setelah itu bisa bisa baik, yang paling penting dilakukan adalah sekarang pencegahan. Pencegahannya tentu awareness-nya dibangun. Kalau saya sih pengennya nih, setiap hari Presiden hadir di media, tampil beliau menyampaikan, kondisi kita begini. Saya mohon dengan sangat kepada seluruh elemen bangsa untuk mencegah, menjadi pahlawan, memutus mata rantai penularan COVID-19. Harapan saya pengennya begitu. Apakah setiap jam 10 pagi, apa jam 7 pagi, itu harapan saya begitu pengennya. Presiden menyampaikan langsung, kita sekarang sedang genting, prihatin dan sebagainya. Mohon semuanya bersabar, menahan diri untuk bisa menurunkan lonjakan kasus. Harapan saya begitu. Itu paling ngena. Nggak ada di Indonesia ini yang lebih powerful dibanding Bapak Presiden kita kan. Itu harapan saya. Ketiga, ya, itu harapan saya, kita nih ormas-ormas ya, Muhammadiyah, ada NU, ada banyak semua ormas ini mengambil peran aktif ya. Tidak lagi kemudian menunda atau nih kok kita WFH nggak ya, jangan deh nanti ini begini, nggak ada pikiran itu. Pokoknya sekarang semua WFH gitu, kecuali orang rumah sakit ya. Mungkin awam pendidikan udah WFH, kantor-kantor persyarikatan WFH, berikan keteladanan, ajak masyarakat untuk berbuat juga. Seluruh pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di tingkat pusat sampai dengan cabang, ini ya berbuat, bikin video-video pendek, share di grup tentang bagaimana mencegah, jangan panjang-panjang, karena budaya literasi kita kan rendah nih. Kalau bisa cukup 2 paragraf, 3 paragraf, cukup itu ya. Yang penting 1 halaman kebaca oleh pembaca WA, itu selesai, cukup gitu. Bagaimana kita mencegah. Nah jangan sampai ini seperti sekarang terjadi, masih banyak juga pimpinan persyarikatan kita yang masih belum percaya dengan COVID. Saya sedih kalau begitu. Masih ada buat ya, Bapak Dok, Ibu. Iya masih ada buat Bapak Ibu nih ya yang mendengar ini masih nggak percaya Bapak Ibu. Saya sayang sama Bapak Ibu. Sebagai bentuk sayang saya ingin membuat Bapak Ibu percaya dengan COVID. Kalau Bapak Ibu belum percaya dengan COVID, boleh kontak saya. Mari saya ajak keliling ke ruang isolasi COVID-19. Nanti lihat pasiennya kayak apa, sesak napasnya kayak apa.
kalau ini konspirasi atau nggak nyata, gejalanya beda-beda Bapak Ibu. Lah kok ini gejalanya mirip sama, ronsennya mirip ya, gejala sesak napasnya mirip, desaturasi atau saturasi oksigen yang turun juga mirip sama, polanya begitu. Nah penyakitnya sama kok, ya polanya begitu. Paling tambahannya ada diare, ada demam, ada nyeri kepala. Yeah. Tapi semuanya positif PCR. Bapak Ibu juga nanti saya ajak ke lab PCR di rumah sakit saya nih, kayak apa lab PCR-nya, bagaimana kemudian dari sampel yang swab yang dari lubang hidung dan lubang mulut itu masuk ke dalam alat sampai kemudian menghasilkan hasil positif. Gitu. Jadi ini juga menjawab dugaan mengcovidkan pasien itu nggak sederhana, ada standarnya dari WHO, dari Kemenkes, sehingga kemudian seorang pasien dinyatakan positif COVID-19. Jadi nggak sederhana. Terakhir saya mau bilang, rumah sakit sekarang sudah penuh Bapak Ibu, oksigen juga terbatas, sekarang mencari rumah sakit itu tidak mudah kalau untuk sakit COVID-19, kalaupun dapat Bapak Ibu, oksigennya terbatas. Oleh karena itu jangan sakit. Bagaimana caranya jangan sakit? Jangan keluyuran, pakai masker terus. Ingat celah-celah potensi penularan terbesar ketika ketemu teman merasa sama-sama aman, dia sehat kok. Kita buka masker. Jangan-jangan orang yang kita ajak ngobrol itu dia lagi masa inkubasi. Nah, masalahnya COVID-19 ini meskipun masa inkubasi belum bergejala, sudah bisa nularin. Itulah dahsyatnya COVID-19. Jadi, orang sehat kelihatannya, tapi dia masa inkubasi atau di OTG, tapi itu pun dia bisa menulari kita. Nah, maka jangan terlena dengan rasa aman semu ya. Pokoknya pakai masker terus. Nggak enakan. Sekarang adalah penghormatan terbesar kepada orang lain adalah dengan pakai masker terus, dan kemudian kalau terdesak nih, aduh buka dong maskernya, aman kok, kita semua aman, kita sudah antigen, bilang begini, mohon maaf saya nggak buka masker karena saya seorang yang beresiko, bilang gitu aja. Maka itu adalah jawaban pamungkas. Saya sudah mengalami itu, saya sudah melaksanakan itu ketika ada talk show di sebuah studio, kemudian saya diminta, udah lepas aja dok, biar orang pada lihat wajahnya gitu, saya pakai face shield. Saya bilang, saya nggak bisa lepas karena saya adalah orang beresiko, saya bekerja di rumah sakit. Bapak Ibu juga bisa bilang gitu, saya orang beresiko karena saya habis jalan-jalan tadi. Bilang aja begitu. Dan dengan begitu rasa nggak enaknya akan hilang, Bapak Ibu bisa tetap pakai masker. Semoga bermanfaat. Siap dok, Masya Allah. Semoga bisa menjadi satu pemantik yang kuat untuk pemirsa TV-mu, untuk kita semua yang juga kemudian sampai sekarang masih merasa COVID itu konspirasi dan segala macam. Bukan, ini memang real pemirsa dan sudah dijelaskan dengan gamblang oleh Dokter Aldila tadi. Terima kasih banyak Dokter Aldila, Gus Bah atas informasinya, ilmunya, waktunya. Sehat selalu, salam sehat. Dan pemirsa TV-mu, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.